Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang ada di mana saja kau berada ya. Semoga hari ini sehat sejahtera dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Hari ini saya ingin membahas tentang bermain dokter-dokteran. Nah, permainan yang sangat menyenangkan ini akan saya bahas dalam video ini. Coba teman-teman semuanya tonton video ini sampai selesai ya. Nah, saya akan membahas tentang bermain dokter-dokteran bagi anak balita. Nah, berikut ini permainan sederhana ini paling digemari anak-anak yang meliputi kegiatan menimbang, mengukur, memasang, bermain peran. Si anak biasa mengambil main peran dokter-dokteran dengan boneka-bonekanya sebagai pasien. Itu biasanya di taman kanak-kanak itu di pojok kalau sudut keluarga, kalau sentra bermain peran. Anak-anak di situ dia akan bermain bebas sebebas-bebasnya. Jadi ada juga yang digunakan boneka-boneka itu menjadi pasien-pasiennya dan dengan gampang dia akan bermain. Ada juga teman-temannya itu menjadi dokter-dokteran ya, dokter yang ramai, perawat yang ramai, dan di situ kita melihat banyak peran-peran anak yang dengan berdialog ya. Misalnya saja kamu jadi dokter, baik laki-laki maupun perempuan di situ biasa bergabung. Kamu jadi dokternya, kamu jadi ibu dari anak ini, kamu jadi ini. Biasanya di situ ada satu orang yang memang jadi pemimpin ya, pemimpin. Ini kalau bermain bebas istilahnya anak bermain peran itu bebas tanpa bimbingan guru. Guru hanya melihat, mengamati agar anak-anak ini tidak bertingkah yang tidak sesuai ataupun dengan melarang temannya atau apa yang membuat tidak nyaman. Guru hanya melihat saja, anak-anak itu berperan sendiri. Nah, dia dalam hal ini juga anak ada yang mencari kertas, membuat memegang pensil dengan membuat seolah-olah itu membuat resep ya. Nah, ada juga seperti itu. Nah, semakin anak sering bermain peran, semakin sering dia melakukan dialog. Meskipun pada boneka semakin mahir dan lancar anak-anak berkata-kata atau mengungkapkan pikirannya. Nah, di situ kalau memang di rumah, kalau dia sendiri dia akan bermain dengan boneka. Tapi kalau di sekolah dia punya teman, dia akan berbicara. Nah, jika ada anak yang diam, dia biasa tidak bicara, ketika dia bermain peran secara mandiri itu dia akan terdengar suaranya. Dia akan berbicara dengan temannya. Nah, bagaimana caranya? Sebelum permainan dimulai, anak bisa membuat kertas atau notes kecil. Itu kertas kecil itu yang dia boleh kita bantu memotongnya, menyiapkan kepada anak. Nanti dia akan mencatat keluhan pasien atau juga membuat kartu-kartu arsip yang dengan nama pasien. Nah, itu bisa saja anak yang usia 5 tahun sudah bisa menulis ya. Menulis setidaknya nama-nama singkat seperti Ita, Ira, Mia, itu bisa dilakukan. Juga anak-anak usia 4,5 tahun kadang yang sudah sering diajarkan membaca di rumah atau menulis, membiasakan kakak-kakaknya mengikuti, itu biasa sering. Itu terjadi spontanitas ketika di rumah dia punya kakak. Kalau kakak yang sedang belajar, dia ingin belajar menulis. Jadi di situ anak-anak secara spontanitas dia belajar mandiri,
bukan dipaksakan untuk menulis, tetapi keinginannya untuk menulis itu besar, dia bisa. Nah, dalam hal ini anak-anak yang sudah punya pengalaman menulisnya, menulis angka, menulis huruf tuh dengan baik, dia dalam bermain peran ini bisa menjadi seperti yang mengambil kartu atau menjadi dokter yang menulis resep ya. Selanjutnya siapkan peralatan dokter. Tentu saja di situ ada peralatan dokter seperti stetoskop, seperti apa, tempat tidur kecil. Juga kalau tidak ada tempat tidur kecil, tempat tidur boneka itu yang jadi pasiennya, yang lain dokter-dokteran semua. Dan dia membutuhkan timbangan, meteran, senter jika diperlukan. Nah, di situ kan anak-anak pengalaman yang dia rasakan ketika dia ke dokter apa? Disuruh buka mulut, disenter. Di situ juga dia akan membuat hal yang sama. Kita cuma menyaksikan. Meteran atau penggaris yang digunakan untuk mengukur pasien, bisa saja dia akan mengukur pasiennya berapa panjang tubuhnya. Kini tibalah saatnya untuk bermain. Ambillah beberapa boneka sebagai pasien. Itu boneka yang jadi pasiennya. Timbanglah boneka dengan ukuran tinggi. Untuk mengukur tinggi caranya dengan meletakkan penggaris atau meteran di lantai dengan salah satu ujung dan meteran terendah. Kalau misalnya tidak mesti di lantai, mungkin di atas tempat tidur juga anak bisa. Dia akan taruh meteran dari kepala sampai ke kaki. Itu berapa panjangnya. Kemudian letakkan pasien di atas penggaris. Itu boleh. Dan kepalanya menyentuh dinding. Selanjutnya letakkan kartu di bawah kaki pasien. Lalu lihat di mana kartu menunjukkan angka penggaris. Bacalah angkanya, bandingkan hasil pengukuran. Nah, ini kan misalnya ini bermain dokter-dokteran ini sudah lengkap, tapi yang saya saksikan biasanya tidak seperti yang ada di buku ini ya. Ini buku bermain membedah psikologi bermain anak nih, dari Ibu Dewi Sunar Prasetyono. Nah, kalau meteran dan penggaris itu digunakan untuk mengukur pasien, kini tibalah saatnya untuk bermain. Ambillah beberapa boneka. Nah, kemudian setelah dia mengukur panjang pasien, panjang boneka, pasiennya boneka, kemudian letakkan pasien di atas penggaris dan kepalanya menyentuh dinding. Udah saya tadi. Selanjutnya letakkan kartu di bawah kaki pasien, lalu dilihat di kartu yang menunjukkan angka penggaris. Baca angkanya. Kalau memang mereka membuat penggarisnya dari kartu penggaris, buat kartu penggaris yang panjang ya, boleh. Bandingkan hasil pengukuran dengan aturlah pasien berdasarkan berat badan dan tinggi. Lalu pasiennya, ini berat badannya segini, ini tinggi badannya sekian. Bila sudah dapat angkanya, lalu tulis hasil pada notes kartu arsip. Bantulah dia yang diperlukan agar permainan menjadi menarik perhatian. Anak-anak bisa menambah dengan peralatan dokter mainan seperti stetoskop, suntikan, obat merah, dan sebagainya. Permainan ini bisa dimainkan oleh anak usia umur 4-6 tahun. Butuh peralatan yang mendukung. Apa manfaatnya bagi anak? Anak belajar menimbang, mengukur, belajar tentang konsep seperti ada besar, kecil, dia memahami perbedaan besar dan kecil ya, berat dan ringan, juga seterusnya.
melaksanakan suatu kegiatan dari awal sampai akhir, membuat rencana, mengingat dan menyiapkan suatu permainan lebih dahulu. Nah, dalam hal ini kalau memang anak-anak bermain mandiri, dia akan bermain sendiri. Kalau apa yang ada di pikirannya terlintas, itu yang dia hayalkan dan itu yang akan dia buat. Seperti misalnya, kamu sakit apa sayangku, kan? Itu terdengar, itu percakapan yang terlintas di dalam dialog anak ketika itu, apa yang dia dengarkan. Kalau di dalam keluarga dia sering dibilang sayang, dia akan menyatakan sayang. Kalau tidak. Di situ tercermin pembicaraan anak, kata-kata anak, apa yang terdengar di dalam keluarganya, apa yang terdengar dari guru-gurunya. Makanya dalam kita berdialog dengan anak, cobalah menggunakan kata-kata yang santun, supaya di dalam berdialog sesamanya juga menggunakan kata-kata yang sama, karena anak-anak meneladani orang tuanya dan gurunya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.